Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamami, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan pada peserta didik fase D kelas 7 semester 2 pembelajaran 4 dengan materi sujud sahwi di SMP Negeri 56 Palembang, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti bisa bermanfaat untuk kalian, untuk Bapak ya, dan bisa menjadi nilai ibadah. Oke, silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kemarin bahas apa kita? Tentang Asmaul Husna. Yang kita bahas itu ada berapa kemarin? Ada? Pertama ada? Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, alhamdulillah kalau masih ingat ya. Karena pembelajaran yang sudah terlewat itu juga nggak boleh dilupain. Harus kita ulang kembali. Terus untuk hal ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Tujuan pembelajaran kita nanti akan membahas beberapa. Yang pertama kita akan mencari penjelasan apa itu pengertian sujud sahwi. Ya, jadi kita harus tahu sujud sahwi itu apa sih artinya. Karena sujud sahwi itu berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa kalau kita nggak belajar nggak ngerti. Terus menyebutkan sebab-sebab dilaksanakannya atau dilakukannya sujud sahwi. Jadi orang yang sujud sahwi itu ada sebab-sebabnya, nggak tiba-tiba langsung sujud sahwi. Terus ada menjelaskan tata cara sujud sahwi. Terus juga kita akan mempraktikkan sujud sahwi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengerjakan pretest ya. Pretest ini apa sih? Menjajaki pengetahuan kalian terlebih dahulu tentang sujud sahwi sebelum belajar. Jadi nanti kelihatan mana perbedaannya antara kalian sebelum belajar dan setelah belajar tentang sujud sahwi. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adinda Sari, Anandes, ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Masuk semua ya? Oke, kalau sudah masuk semuanya Bapak absen semua. Oke, kalian sudah mengerjakan pretest. Kita lanjutkan pembelajarannya. Pernah nggak sih kalian itu lupa rokaat dalam sholat? Pernah ya? Nah, terus apa sih yang harus dilakukan ketika kita lupa rokaat dalam sholat? Nah, mengapa Allah ini memberikan solusi untuk sujud sahwi untuk orang yang lupa? Ya. Terus bagaimana perasaanmu jika tahu bahwa kesalahan kecil dalam sholat bisa diperbaiki tanpa mengulang dari awal? Pastinya senang ya, karena nggak harus ngulang dari awal. Oke. Nah, kita masuk ke inti pembelajaran kita. Yang pertama, pengertian sujud sahwi. Dalam lisanul Arab atau dalam bahasa Arab, sujud sahwi itu sendiri mempunyai arti lalai atau
lupa. Sementara menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa dalam atau ragu-ragu dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi ini adalah sunnah. Walaupun sunnah, kalau kalian merasa lupa atau ada yang kurang dalam sholat kalian, ya kalian harus diusahakan sujud sahwi. Mentang-mentang lupa kalian terus nggak sujud, jangan ya. Jadi harus sujud sahwi walaupun sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Itulah yang namanya sujud sahwi. Ingat apa tadi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Oke. Nah, kita ice breaking dulu ya sebelum lanjut ke pembahasan tata cara melaksanakan sujud sahwi. Oke. Nanti clue-nya itu ada tepuk tunggal dan tepuk ganda. Kalau Bapak nggak bilang tepuk ya jangan Oke, ini untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada tata cara sujud sahwi. Enak, bisa dibacakan itu tata caranya. Pertama ada apa dulu? Oh, Yarwan, yang kedua? Membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanaman layanamu walayasku. Oke, sekali lagi apa? Oke, sekelas coba dibaca. 1, 2, 3. Subhanaman layanamu walayasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Selanjutnya itu ada apa? Tata cara selanjutnya di bawahnya sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan waktu antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua. Ronald coba dibaca, diulangi. Apa? Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Oke, terus? Dengan sudut antara 2 sujud. Terus? Sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Oke, yang terakhir si apa? Azam? Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dan dengan salam. Oke. Coba diperhatikan ya tata caranya ya sebelum nanti Bapak putarkan video yang pertama. Sebabnya sujud sahwi ini tadi apa? Karena kalian ada yang lupa atau kurang dalam sholat atau ragu dalam sholat. Nah, ketika kalian pelaksanaan sholat itu melakukan hal tersebut, maka yang pertama kalian harus setelah selesai membaca tasyahud, baik kalian sesudah atau sebelum salam ya. Walaupun kalian sudah terlanjur salam ya kalian harus sujud sahwi. Yang pertama adalah langsung sujud. Membaca subhanallah layanamu wala yasu. Terus duduk. Ya, setelah sujud duduk lagi tasyahud awal tapi ya, tasyahud awal sebentar terus sujudlah lagi baca yang tadi subhanallah layanamu wala yasu, terus bangkit lagi sujud terus langsung salam. Nah, kita sebelum membahas tentang hikmah dari sujud sahwi itu sendiri, kita akan mengerjakan tugas kelompok ya. Kita kerjakan secara berkelompok. Nanti kita maju juga untuk mempraktekkan sujud sahwi. Ya. Ini ada 5 pertanyaan sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Nanti cara mempresentasikan yang pertama dia ngejawab yang A, yang B, yang C dan seterusnya. Oke? Bisa dipahami? Sudah? Sambil nunggu yang 2, yang sudah ini siap-siap untuk maju ke depan ya. Yang 2 ini ya. Oke, kita langsung maju satu-satu dari kelompok sebelah sini. Yang lainnya nanti didengarkan ya penjelasannya dan tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Oke, untuk kelompok yang pertama dari sebelah sini silahkan maju ke depan.
pembukaan dulu ya nanti ya. Terus kalian penjelasan nanti tutup salam dulu. Oke. Silakan nanti yang bicara bisa pakai mikrofon ini gantian ya. Yang lainnya didengarkan, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok PAI kelas 7 tentang sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Hukum sujud sahwi dalam Islam adalah hukumnya adalah sunnah. Penyebab-penyebab sujud sahwi. Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat, seperti ruku atau sujud. Ragu atau lupa jumlah rakaat. Lupa membaca doa kunut yang terbiasa doa kunut. Lupa mengerjakan tasyahud awal. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke, coba diperhatikan dari sini ada penjelasan tata cara sujud sahwi. Dengarkan tata caranya dan dilihat orang yang mempraktekannya. Oke? Oke, silakan memperhatikan ke depan semua. Oke, silakan. Tata cara melakukan sujud sahwi. 1. Sujud sebelum sholat setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Hikmat dari pelaksanaan sujud sahwi. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Mendekati diri kepada Allah SWT. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok kedua langsung maju ke depan. Ajab. Siapa dah? Ayo. Oi. Sini, oi. Ada situ, oi. Yang batu. Sini. Biar. Sini, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. B. Hukum sujud sahwi dalam Islam. Hukumnya adalah sunnah.
Penyebab-penyebab sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukun atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa menjelaskan pemaparan materi kita ya. Sudah bagus cara prakteknya, penyebab-penyebabnya, pengertiannya, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang hikmah dari melaksanakan sujud sahwi. Ya, melanjutkan yang tadi ya. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang rendah hati, sportif maupun mengakui kesalahan diri. Jadi itu sujud sahwi itu hikmahnya adalah kita tuh manusia itu tidak lepas dari yang namanya lupa, salah dan lupa. Jadi makanya Allah tuh memberi solusi untuk sujud sahwi, dan Allah tidak membatalkan sholatnya orang yang terlupa. Oke. Dan bersegera memohon ampunan kepada Allah atas kekhilaafannya baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Terus menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh dan sombong. Makanya Allah itu sangat tidak suka dengan sifat-sifat sombong dan angkuh ya. Dan harus selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Oke, untuk yang terakhir, karena kalian sudah belajar dan sudah presentasi, yang terakhir adalah assessment atau menjawab beberapa soal pengetahuan. Nanti dijawab secara pribadi ya. Ini soalnya silahkan dibagikan. Dah? Oke, silahkan duduk yang rapi. Dan yang terakhir, nanti kita untuk pertemuan selanjutnya adalah belajar atau mempelajari tentang Bani Umayyah yang ada di Damaskus di bab 5. Oke, jadi bisa disiapkan bukunya, jangan sampai lupa untuk pertemuan berikutnya. Oke, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa sebelum pulang.